Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal TPS UTBK untuk tahun 2022 mengenai bagian penalaran umum, part yang pertama. Nanti di sini akan ada 10 soal dan bagi kalian yang menginginkan soalnya bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan pertama, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Berarti saya akan baca dulu. Smartphone memancarkan radiasi yang disebut sebagai microwave radiation atau MWR. MWR bersifat karsinogenik. Anak-anak berisiko lebih tinggi untuk terkena dampak buruk dari radiasi smartphone tersebut. Tubuh anak-anak lebih mudah menyerap radiasi 2 kali lipat dibanding tubuh dewasa. Otak bayi dilindungi oleh tengkorak yang ukurannya lebih tipis daripada dewasa sehingga radiasi lebih mudah tembus. Ukuran tubuh bayi juga lebih kecil sehingga dampak radiasi pada mereka lebih besar. Sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita tumor otak pada anak-anak yang memiliki riwayat paparan terhadap MWR sejak kecil. Lama waktu paparan sekitar lebih dari 30 tahun sampai dengan timbulnya gejala tumor otak tersebut. Oke, kita harus mencari pernyataan yang pasti benar. Berarti yang pasti benar-benar ada di pernyataan. Pilihan A, tidak hanya smartphone yang berdampak buruk bagi bayi. Oke, pilihan A ini tadi yang dibicarakan tidak hanya smartphone. Padahal di pernyataan ya, paragraf ini membicarakan smartphone saja ya, yang dia memiliki dampak buruk bagi bayi, anak-anak maupun dewasa. Sehingga pernyataan A bukan. Kemudian pilihan B, radiasi pada dewasa tidak dapat menembus otak. Nah, dari teks di sini hanya dijelaskan bahwa radiasi ini lebih mudah tembus pada otak bayi ya, tidak dibicarakan pada orang dewasanya. Sehingga pilihan B juga bukan. Kemudian pilihan C, smartphone sebaiknya tidak diberikan pada anak-anak terutama bayi. Tidak ada di teks, tadi teks tidak membicarakan apakah sebaiknya smartphone itu tidak diberikan kepada anak-anak terutama bayi, tidak ada di dalam teksnya, berarti salah juga untuk pilihan C. Pilihan D, tengkorak pada orang dewasa lebih tebal daripada pada bayi. Oke, tadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa tengkorak orang dewasa ini lebih tebal daripada bayi. Nah, ini ya. Otak bayi dilindungi oleh tengkorak yang ukurannya lebih tipis daripada orang dewasa. Dengan kata lain, tengkorak orang dewasa ini pasti lebih tebal daripada bayi. Kita simpan dulu pilihan D. Pilihan E, dampak radiasi terhadap smartphone tidak dapat dihindari. Di pernyataan paragraf ini tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa dampak radiasi terhadap smartphone tidak dapat dihindari. Sehingga pilihan E juga salah. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, manakah yang merupakan pernyataan yang memperkuat kalimat sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita tumor otak pada anak-anak yang memiliki riwayat paparan terhadap MWR sejak kecil? Oke, di sini berarti kalau diminta pernyataan yang memperkuat, artinya kita harus mencari pernyataan yang menegaskan atau setuju terhadap pernyataan yang ada di soalnya ini ya. Kita tinggal analisis saja pilihan ya. Pilihan A, makin banyak penderita tumor yang dapat sembuh karena operasinya berhasil. Sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita tumor otak pada anak-anak yang memiliki riwayat terhadap MWR sejak kecil. Makin banyak penderita tumor yang dapat sembuh karena operasinya berhasil. Tidak sesuai ya ini. Pilihan A bukan. Pilihan B, jumlah anak-anak di Indonesia makin bertambah sejak adanya pandemi COVID. Ini sama sekali tidak mendukung karena di teks soal pun tidak ada kalimat yang menyatakan hubungannya dengan pandemi COVID-19. Sehingga pilihan B bukan. Pilihan C, ketika anak sejak kecil terpapar MWR akan terjadi peningkatan resiko penyakit tumor pada anak. Oke, tadi di sini ada kalimatnya. Ini bisa berhubungan tapi kita cek dulu kalimat yang ada di soal.
Nah, ini ya. Sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita tumor otak pada anak-anak yang memiliki riwayat paparan terhadap MWR sejak kecil. Jadi yang meningkat itu adalah jumlah penderita tumor otak pada anak, bukan peningkatan resikonya. Jadi tidak sesuai ya ini, karena di pilihan C yang dibicarakan adalah peningkatan resiko. Padahal di dalam teks itu yang terjadi peningkatannya adalah jumlah penderita tumor otak pada anak-anak. Sehingga pilihan C juga bukan. Pilihan D, paparan MWR adalah penyebab dari angka kenaikan penderita tumor anak. Oke, di sini tadi pernyataannya sebuah penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita tumor otak pada anak-anak yang memiliki riwayat paparan terhadap MWR sejak kecil. Nah, paparan MWR itu adalah penyebab dari angka kenaikan penderita tumor anak. Oke, ini ya, ini memperkuat pernyataannya. Kita simpan dulu. Pilihan E, walaupun terpapar MWR, anak-anak tetap tidak akan terkena tumor. Padahal tadi di teks menyatakan bahwa ketika anak-anak itu memiliki riwayat paparan terhadap MWR, maka itu menunjukkan bahwa anak tersebut akan berisiko memiliki tumor otak. Jadi pilihan E ini juga tidak sesuai. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 5. Gorengan merupakan salah satu makanan yang bisa memanjakan lidah. Namun kebiasaan mengonsumsi makanan yang digoreng diketahui meningkatkan berbagai resiko penyakit kronis. Tempe, tahu, dan ayam adalah makanan yang sehat. Namun hampir semua kalangan lebih menyukai tempe, tahu, atau ayam yang digoreng daripada yang dikukus atau direbus. Padahal proses menggoreng justru mengurangi nilai gizi pada bahan utamanya karena akan menambah kalori dan kandungan lemaknya. Ada beberapa bahaya makanan yang digoreng bagi tubuh Anda. Salah satunya adalah menyebabkan kelebihan berat badan. Makanan yang digoreng akan menyerap lemak dari minyak sehingga kalorinya akan menjadi lebih tinggi. Makin tinggi asupan kalori harian seseorang, makin tinggi pula resiko ia mengalami kelebihan berat badan. Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, kita akan analisis satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan A, tempe yang digoreng dapat meningkatkan resiko penyakit kronis. Oke, tadi dari pernyataannya di sini ya, kebiasaan mengonsumsi makanan yang digoreng diketahui meningkatkan berbagai resiko penyakit kronis. Berarti ini bisa jadi ya, berarti tidak mungkin karena yang ditanyakan yang pasti salah. Kemudian pilihan B, anak-anak tidak disarankan memakan makanan yang digoreng. Di soal tadi tidak ada pernyataan yang menyatakan anak-anak tidak disarankan memakan makanan yang digoreng. Artinya kita tidak bisa menentukan dia benar atau salahnya. Jadi bukan. Kemudian pilihan C, kelebihan berat badan adalah risiko yang paling banyak dialami. Tadi dari kalimat terakhir di sini ya. Jadi nih, makin tinggi asupan kalori harian seseorang, makin tinggi pula resiko ia mengalami kelebihan berat badan. Di sini artinya dia bisa jadi, berarti bukan. Kemudian pilihan D, ayam merupakan makanan yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Di sini tidak hanya ayam aslinya, bisa saja tempe, tahu asal dia digoreng, itu dia bisa menyebabkan kelebihan berat badan. Tapi itu yang digoreng ya. Oke, berarti ini bukan juga. Kemudian pilihan E, tempe, tahu, atau ayam yang digoreng disukai oleh semua orang. Oke, di sini ada di kalimat ini. Namun, hampir semua kalangan lebih menyukai tempe, tahu, atau ayam yang digoreng daripada yang dikukus atau direbus. Nah, di pernyataan pilihan E di sini dikatakan semua orang. Padahal di paragrafnya dikatakannya hampir semua orang. Jadi tidak semua orang ya, baru hampir. Bukan semuanya. Sehingga yang pasti salah adalah pilihan yang E.
Nomor 4, manakah yang merupakan pernyataan yang memperkuat kalimat proses menggoreng justru mengurangi nilai gizi pada bahan utamanya karena akan menambahkan kalori dan kandungan lemaknya. Oke, memperkuat berarti kita harus mencari pernyataan yang menegaskan pernyataannya sehingga dia memperkuat kalimat yang ada. Pilihan A, kandungan protein pada tempe 18-20 gram pada tiap 100 gram tempe sebelum digoreng. Ini tidak ada kaitannya karena soal ini pernyataannya berhubungan dengan pengurangan nilai gizi. Pilihan A bukan, pilihan B, serat pada tempe tidak dapat melancarkan buang air besar ketika tidak digoreng. Ini tidak ada hubungannya juga ya dengan melancarkan buang air atau tidak, karena yang dibicarakan tadi adalah nilai gizinya. Kemudian pilihan C, kalori pada tempe akan menurun ketika digoreng. Ketika digoreng, kalorinya bukan menurun, tapi malah meningkat, sehingga pilihan C bukan. Pilihan D, karbohidrat pada tempe akan menurun daripada sebelum digoreng. Oke, ini masuk ya. Jadi kan tadi kalimatnya, proses menggoreng itu akan mengurangi nilai gizi pada bahan utamanya. Nah, salah satu nilai gizi pada tempe itu adalah karbohidrat. Nah, ketika digoreng kan nilai gizinya berkurang. Berarti kan dengan kata lain, karbohidrat pada tempe itu akan menurun daripada sebelum digoreng. Kita simpan dulu pilihan D. Pilihan E, bertambahnya kalium pada tempe yang berfungsi untuk menjaga kalsium pada tubuh. Ini juga tidak ada hubungannya, sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, jika Anda berusia remaja berusia 17 tahun dan Anda sedang dalam masa diet, makanan apa yang Anda konsumsi berdasarkan teks di atas? Oke, ayam panggang berkalori rendah, dipanggang dan digoreng itu sama saja meningkatkan kalori nanti. Walaupun berkalori rendah, tapi yang namanya dipanggang atau digoreng itu tetap akan meningkatkan kalorinya dibanding kalau dia hanya dikukus atau direbus. Sehingga pilihan A kurang tepat. Pilihan B, tahu bulat 500-an dengan porsi sedikit. Yang namanya tahu bulat digoreng, berarti tidak cocok untuk kita yang sedang diet. Pilihan B juga bukan. Pilihan C, tempe goreng tanpa minyak. Kalau menggoreng tempe ya pakai minyak lah. Oke, berarti pilihan C tidak. Misal kita menggoreng mau menggunakan margarin pun, tapi yang namanya digoreng dia tetap meningkatkan nilai kalorinya. Kemudian pilihan D, telur ayam yang dikukus. Oke, ini dikukus sih. Cuman dari teks tadi yang dibicarakan ini hanya tempe, tahu, dan ayam. Tidak ada telurnya. Sehingga pilihan D juga kurang tepat. Kemudian pilihan E, tahu yang dimasukkan ke air mendidih. Berarti kalau tahu dimasukkan ke air mendidih namanya tahu kukus. Nah, berarti tahu kukus, ini kan ada tahu ya di teks tadi, dan dia dikukus. Nah, ini cocok untuk remaja yang sedang melakukan diet. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 6, manakah yang merupakan pernyataan yang memperlemah kalimat masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya? Oke, saya baca dulu teksnya. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir. Sisi hilir yang dimaksud yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya. Stigma tersebut yang mengakibatkan Indonesia menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah pendapatan per kapitanya, hingga rendah rasio gizinya. Itu semua akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri. Kita harus mencari kalimat yang memperlemah. Kalau memperlemah berarti adalah kalimat yang tidak mendukung pernyataannya. Oke, pilihan A, warga Indonesia dianggap warga negara yang budaya membacanya rendah. Ini malah memperkuat ya, berarti tidak. Kemudian pilihan B, warga Indonesia adalah warga yang banyak mengalami buta huruf.
Tidak ada di teks hubungannya dengan buta huruf, berarti bukan juga. Kemudian pilihan C, warga Indonesia berhasil menjadi masyarakat yang tinggi budaya bacanya. Tadi kalimatnya masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya. Nah, pilihan C ini kan bertentangan ya atau berkebalikan dengan kalimat yang dimaksud di soal. Artinya karena dia bertentangan berarti dia tidak mendukung pernyataannya. Kita simpan dulu pilihan C. Pilihan D, warga Indonesia memiliki hakim yang tidak adil, tidak ada hubungannya karena teks tidak membicarakan mengenai hakim. Pilihan E, warga Indonesia tidak dihakimi sebagai masyarakat yang bodoh. Ini juga bukan ya, tidak berhubungan dengan topiknya. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 7, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang menjadi solusi yang menyeluruh dari teks di atas? Oke, solusi dari teks di atas. Inti dari teks di atas kan bahwa bangsa Indonesia itu tingkat literasinya rendah ya, karena selama berpuluh-puluh tahun itu dia hanya berkutat pada hilir. Intinya karena adanya budaya membaca yang rendah di masyarakat Indonesia. Oke, berarti solusinya kita harus membiasakan budaya membaca di masyarakat Indonesia. Kita cek saja pilihannya. Pilihan A, tidak memberikan stigma negatif lagi bagi bangsa Indonesia. Ini bisa tapi dia tidak sebagai solusi menyeluruh. Kurang tepat pilihan A. Pilihan B, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Meningkatkan kualitas sumber daya itu juga harus diiringi dengan meningkatkan budaya membacanya. Jadi intinya ada di peningkatan literasi atau budaya membaca di masyarakat Indonesia. Ini kurang tepat juga pilihan B. Pilihan C, menambah berbagai lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Ini juga tidak ya. Pilihan D, meningkatkan budaya membaca untuk bangsa Indonesia. Oke, kita simpan dulu. Pilihan E, meningkatkan rasa kebahagiaan bagi warga Indonesia. Ini juga tidak ya. Sehingga nomor 7, jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Nomor 8, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat tingginya keterlambatan di sekolah? Oke, kita baca teksnya dulu. Tidak dapat dimungkiri jika seseorang mengalami keterlambatan karena sesuatu hal yang mendesak. Namun ada berbagai dampak dari keterlambatan tersebut. Dampak pertama adalah tidak dapat mengikuti pelajaran. Dampak kedua, keterlambatan dapat membuat seseorang menerima hukuman berdasarkan tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, datang terlambat mengganggu peserta didik yang lain. Yang keempat, siswa yang tidak terlambat akan merasa kesal kepada siswa yang sering terlambat. Kemudian tidak hanya siswa lain, guru juga akan merasa kesal dan tidak dihormati jika siswa terus-menerus terlambat. Kita analisis saja pilihannya. Pilihan A, penurunan jumlah siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tidak ada ya kaitannya dengan teks tadi. Pilihan B, banyak siswa yang konsentrasinya menurun di sekolah. Oke, ini bisa jadi ya. Jadi tadi dari dampak pertama, dia tidak dapat mengikuti pelajaran. Kemudian dia dapat menerima hukuman. Dan yang ketiga, dapat mengganggu peserta didik yang lain. Artinya ketika dia dapat mengganggu peserta didik yang lain itu tidak akan konsentrasi atau konsentrasinya menurun. Bahkan seseorang yang terlambat itu juga kalau dia diperbolehkan masuk ke dalam kelas, dia juga tidak akan dapat konsentrasi 100% karena dia sudah terlambat, ketinggalan materi, dan dia tidak akan konsentrasi penuh. Kita simpan dulu pilihan B. Pilihan C, jumlah guru yang kesal terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas makin tinggi. Ini tidak ada hubungannya dengan mengerjakan tugas, berarti bukan. Pilihan D, kepala sekolah ikut kesal terhadap siswa. Tidak ya, karena yang menangani adalah guru mata pelajarannya langsung. Pilihan E, banyak peserta didik yang tidak berangkat ke sekolah karena terlambat. Ini bukan. Berarti yang paling mungkin adalah pilihan yang B, banyak siswa yang konsentrasinya menurun di sekolah tersebut.
Selanjutnya, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Diagram berikut menunjukkan data alasan penggunaan media sosial dalam persentase di 3 negara dari 4 negara Asia pada tahun 2018. Ada Jepang, Korea, dan Cina. Pertanyaannya, berdasarkan data diagram tersebut, alasan penggunaan media sosial terbesar kedua di 3 negara adalah yang mana? Oke, di sini saya sudah membuat tabel untuk Jepang, Korea, dan Cina dan totalnya. Dari persentasenya di sini saya totalkan. Jadi yang paling besar itu persentasenya adalah ini ya, nomor 1 mempengaruhi orang lain. Kemudian yang nomor 2 adalah mendapatkan berita. Sehingga alasan penggunaan media sosial terbesar kedua adalah mendapatkan berita. Nomor 9, jawabannya adalah pilihan yang B. Terakhir, nomor 10, berdasarkan data dalam diagram tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk memperkirakan persentase alasan penggunaan media sosial di negara keempat? Oke, ini tadi tabelnya untuk kita analisis dari pilihan jawabannya. Pilihan A, persentase alasan penggunaan media sosial untuk mengikuti selebriti adalah yang paling tinggi. Tadi yang paling tinggi ini mempengaruhi orang lain, berarti bukan? Pilihan B, persentase alasan penggunaan media sosial untuk memengaruhi orang lain adalah yang paling rendah. Bukan ya, dia yang paling tinggi. Kemudian pilihan C, persentase alasan penggunaan media sosial untuk berbagi cerita sama dengan untuk mendapatkan berita. Berbagi cerita 54. Kemudian mendapatkan berita 64, tidak sama ya, berarti tidak. Kemudian pilihan D, persentase alasan penggunaan media sosial untuk mendapatkan berita lebih tinggi daripada mengikuti selebriti. Mendapatkan berita 64, mengikuti selebriti 32. Oke, ini ya, masuk, kita simpan dulu. Pilihan E, persentase alasan penggunaan media sosial untuk mendapatkan berita yang paling tinggi. Tadi yang paling tinggi adalah memengaruhi orang lain, sehingga bukan juga untuk pilihan E. Nomor 10, jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari soal prediksi TPS Penalaran Umum UTBK 2022 part yang pertama. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.